Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhayati dengan NPM 24783126 dari kelas ARP 3D. Di video kali ini saya akan menjelaskan dan mempraktekkan hasil praktikum SQL Server dengan topik prosedur. Nah, prosedur itu adalah sekumpulan perintah SQL yang disimpan di dalam database dan bisa dijalankan berulang kali. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisien, keamanan, dan kemudahan pengelolaan kode SQL. Nah, sekarang kita langsung masuk ke langkah-langkah yang kita praktekkan itu. Yang pertama, di sini saya membuka aplikasi SQL. Oke, kita tunggu. Kita klik. Lalu di sini kita klik database di kanan, lalu di database. Lalu di sini saya membuat nama database-nya, namanya adalah demo SP mahasiswa. Oke, lalu kita klik oke. Oke, kita tunggu. Lalu kita klik kanan. Oke, langkah yang pertama itu kita mempersiapkan database dengan tabel itu menggunakan use demo. Oke, kemudian saya buat tabel baru bernama mahasiswa. Tabel ini berisi 4 kolom, yaitu ada NIM, nama, jurusan, dan tanggal lahir. Di sini kita membuat perintahnya itu menggunakan create table. Table mahasiswa. Di sini ada new, kita menggunakan varchar. Primary key. Kita type primary key. Lalu yang kedua itu ada nama, menggunakan varchar. Lalu yang kedua itu ada nama jurusan, menggunakan varchar. Lalu yang terakhir itu ada tanggal lahir, dan oke, lalu saya masukkan 3 data mahasiswa sebagai contoh. Nah, lalu langkah kedua itu membuat prosedur tanpa parameter ya. Selanjutnya ini saya membuat prosedur dengan nama SP langkah kedua itu coba kita buat dengan nama SP bagian mahasiswati. Coba kita lalu di sini kita menggunakan perintah insert info mahasiswa. Ini ada nama, jurusan, dan ada tanggal lahir. Lalu kita enter gunakan voice. Oke, dan di sini kita masukkan name kita, lalu nama kita, dan jurusan dan tanggal lahir kita. Oke, contohnya di sini ada 2024 ini pakai kita, lalu namanya Budi Utama.
di sini masukkan jurusannya, teknik informatika. Oke. Lalu di sini tanggal lahirnya. Itu sudah diubah tambah lagi sama yang sudah dijaga di atas 2024 Siti Aisyah. Di sini dengan nama Rudi Herman. Ini jurusan itu akuntansi. 2000 ini tanggal lainnya ya, 2003 01 kalau kata itu pasti error. Nah, oke, ini ada baca dulu. Nah, oke. Lalu di sini, lalu yang ketiga itu coba kita lanjut lagi. Di sini menggunakan prosedur. Kita lanjut lagi, kita membuat prosedurnya itu cari berdasarkan jurusannya menggunakan dan lanjut terus saja. SD hitung apa jadi di sini langkah begitu saya buat SP baru bernama SPI Pelatihan Mahasiswa. Oke, kita buat dulu menggunakan create. Oh bukan, di sini ada SP Latihan Mahasiswati. Oke, menggunakan AS. Lalu bentar. Oke. Lalu di sini prosedur. Di sini langkah yang ketiga itu menggunakan mengubah altar itu menggunakan prosedurnya. Kemudian saya ubah isi prosedurnya itu supaya menampilkan mahasiswa dengan jurusan desain informasi dan menambahkan kolom tanggal lahir. Ini tadi udah. Lalu perintah selanjutnya itu menggunakan saya.
NIM, nama, tanggal lahir, lalu gunakan ini nama, tanggal lahir, lalu gunakan from mahasiswa, lalu disini gunakan jurusan, sistem informatika. Coba mahasiswa, NIM, nama, tanggal lahir. Coba lanjut lagi. Coba selanjutnya itu setelah itu dievaluasikan kembali, hasilnya akan menampilkan mahasiswa bernama Siti Aisyah dari jurusan Sistem Informasi Informatika nih, jurusannya Informatika. Namanya itu mahasiswati, jadi Siti Aisyah. Oke, dan langkah kedua itu, dan langkah selanjutnya itu menghapus menggunakan ini lanjutnya lagi ya, itu menggunakan SP lihat mahasiswati. Mahasiswati komen ya. Lalu sini ada daftar. Lalu sini itu menggunakan di sini itu tabelnya, tabel. Di sini itu menggunakan select NIM, tanggal lahir. Oke, lalu kita enter menggunakan jurusan sistem informasi. Jurusan sistem informasi. Kita enter. Sini gunakan oke, selanjutnya itu ada buat lagi prosedurnya dengan SP cari berdasarkan jurusan, dan buat caranya menggunakan prosedur. SP jurusan baca 50. Di sini saya buat tabel itu menggunakan set. Ada NIM, ada nama, terus tanggal lahir. Ada lagi jurusan. Nama, ini nama jurusan. Ini menggunakan from. Terus selanjutnya itu menggunakan sama SP cari berdasarkan jurusan teknik informatika.
Bentar. Oke, selanjutnya itu dan langkah selanjutnya itu menggunakan di sini prosedur dengan parameter input. Nah, di sini saya menggunakan langkah berikut ini. Saya membuat SP bernama SP cari berdasarkan jurusan. Nah, ini menerima input jurusan secara dinamis. Lalu berikutnya itu kodenya itu menggunakan nih, gimana ya? Ini XSP cari dengan perintahnya. Lalu langkah selanjutnya itu menggunakan nama parameternya itu jadi jurusan informasi, jurusan cari informasi. Dengan begitu kita bisa mencari mahasiswa berdasarkan jurusan apapun tanpa mengubah kode di dalam prosedur. Dan langkah yang terakhir itu di sini dengan parameter output. Langkah terakhir ini saya membuat prosedur yang dapat mengembalikan nilai output. Prosedur ini bernama hitung total mahasiswa jurusan. Dan di sini ada nih hitung total mahasiswa jurusan. Oke. Dan ini perintahnya tadi udah kita ketik. Lalu sebelum menjalankan saya deklarasikan variabel menampung hasil. Deklarasikan nih jumlah int. Kemudian saya menjalankannya. Prosedurnya itu SP hitung total mahasiswa jurusan. Lalu hasil outputnya itu ditampilkan dengan jurusan teknik informatika milik. Lalu outputnya itu akan menampilkan jurusan teknologi informasi memiliki 1 mahasiswa. Kesimpulannya itu dari praktikum ini saya belajar bahwa prosedur membuat mengelola perintahan SQL agar lebih efisien dan aman. Kita bisa menggunakan parameter input untuk menerima data dari luar dan parameter output itu untuk mengembalikan hasil perhitungan ke variabel. Prosedur juga bisa diubah, alter, dan dihapus dengan drop sesuai kebutuhan. Dengan prosedur kita bisa menghemat waktu, menjaga keamanan data, dan memudahkan mengelola logika bisnis di dalam database. Nanti dulu, bentar. Coba kita running. Semuanya. Oke, ini hasil runningnya. Coba kita running hitung jurusan. Nah, ini coba kita running ini. Output. Kok kesini? Ini cari berdasarkan jurusan informatika itu adalah budi utama. Sini tuh, ini budi utama itu dari teknologi informatika.
Coba kita running lagi. Yang selanjutnya itu jurusan yang kita cari. Nah, ini sistem informasi, itu Siti Aisyah. Coba kita running lagi semuanya, dan ini hasilnya. Nih. Oke, lalu coba kita drop itu untuk menghapus semua tabel ya. Coba kita drop tabel mahasiswanya, dan ini hilang hasilnya. Coba kita running bagian ini, lalu kita nggak mau ya tadi mau. Coba kita use dulu. Oke, coba kita running, kok tidak bisa. Coba kita running. Coba kita running yang ini. Coba kita langsung drop. Ini apa? Cari berdasarkan. Coba kita drop ya. Oke, nah ini oke. Itulah hasil praktik saya tentang prosedur di SQL Server. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan jangan lupa like dan subscribe kalau kalian suka video pembelajaran seperti ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.